Jika terlalu banyak jatuh korban percuma karena bencana, apakah kita akan diam saja kemudian pasrah? Jangan dong. Bencana tidak perlu ditakuti, tapi harus dihadapi. Kita harus waspada, kita bekerja sama, bersama-sama. Kita akan menghadapi bencana dan tentunya korban yang jatuh akan jauh lebih kecil. Dan sudah saatnya kita siap siaga. Dalam film ini, kita akan melihat secara jelas tentang memperkirakan resiko dan rencana kesiapsiagaan yang Anda dan masyarakat Anda lakukan. Cara yang terbaik untuk dapat melakukan ini adalah dengan membentuk kelompok masyarakat penanggulangan bencana atau KMPB. Anggota KMPB ini yang akan bertanggung jawab mempersiapkan dan merespon apabila bencana terjadi. Ada berbagai macam bencana yang terjadi di negara kita. Bencana manakah yang rawan terjadi di lingkungan Anda? Gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, badai dan angin topan, dan gunung api. Anda dapat mengetahui bencana apa yang mungkin terjadi di daerah Anda melalui beberapa cara. Mencari tahu sejarah lokal dan pengalaman masa lalu tentang bencana yang pernah terjadi, diskusi dengan institusi seperti BMG, menyadari faktor kerentanan yang berpotensi menimbulkan bencana seperti mulai hilangnya hutan atau hutan bakau dan sistem perairan yang tidak baik. Anda juga perlu memperhatikan fasilitas-fasilitas umum seperti gedung, jalan maupun jembatan, dan memastikan yang mana lebih kuat dan bisa digunakan apabila bencana terjadi. Di manakah rumah sakit atau puskesmas terdekat? Apakah puskesmas atau rumah sakit akan tetap selamat apabila bencana datang? Apa tempat itu bisa dijangkau? Apabila masyarakat Anda perlu melakukan evakuasi, maka Anda perlu melihat potensi tempat pengungsian, di mana anggota masyarakat dapat aman dari ancaman. Anda juga perlu menyiapkan tempat pengungsian dan jalur evakuasi menuju tempat pengungsian. Ketika Anda melakukan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan masyarakat Anda dan wilayah sekitarnya, sebaiknya Anda membuat peta yang berisikan tentang informasi-informasi yang telah Anda dapatkan. Peta ini akan memudahkan Anda untuk mengumpulkan fakta-fakta dan informasi tentang kerentanan masyarakat Anda terhadap bencana dan kemampuannya untuk menghadapi bencana apabila terjadi. Ketika memulai menggambar peta ancaman, mulailah dengan menggambar ruas jalan, sungai, dan jembatan, atau daerah pinggir pantai. Anda juga dapat menambahkan persawahan maupun perkebunan. Kemudian Anda harus menempatkan sarana-sarana penting dalam peta, seperti puskesmas atau rumah sakit, gardu listrik, gedung dan sarana umum lainnya, seperti balai desa, sekolah, atau tempat ibadah. Anda juga dapat menandai daerah-daerah yang paling rawan terkena bencana dengan menggunakan warna yang berbeda. Dalam peta ini, daerah yang rawan tsunami diberi warna merah. Anda sekarang dapat menggunakan peta ini untuk menandai tempat evakuasi dan jalur yang bisa digunakan menuju tempat evakuasi. Peta ini lebih baik diletakkan di tempat umum, di mana banyak orang bisa melihatnya, dan Anda juga dapat mengadakan rapat desa untuk menjelaskan peta ancaman ini kepada masyarakat Anda. Lagi kalau kita lihat itu ada warna merah ya, itu adalah rumah kelompok rentan, seperti rumah orang tua yang udah jompo, anak bayi, dan ibu hamil. Terus ada 3 tempat pengungsian, di arah barat daya ada 1, di utara ada 1, dan arah timur ada 1. Terus ada posyandu ya.
Untuk memperjelas kondisi lingkungan di wilayah Anda, ajaklah masyarakat Anda untuk membuat peta 3 dimensi dengan menggunakan bahan-bahan di sekitar Anda. Karena peta ini dapat melihat perbedaan ketinggian berdasarkan ancaman bencana yang ada. Masyarakat Anda mungkin akan lebih paham apabila melihat secara langsung bentuk miniatur wilayah mereka, dan ajaklah mereka terlibat langsung dalam merencanakannya. Pada situasi tertentu, masyarakat Anda mungkin harus melakukan evakuasi untuk alasan keamanan karena tidak memungkinkan untuk tetap tinggal di tempat tersebut. Untuk dapat melakukan evakuasi, penting untuk memilih dan mempersiapkan tempat evakuasi sebelumnya. Pastikan tempat evakuasi yang Anda pilih berada di daerah yang aman dan mudah dicapai. Apabila memungkinkan, carilah tempat pengungsian yang dekat dengan sumber air dan cukup luas untuk menampung pengungsi di masyarakat Anda. Anda perlu mempersiapkan bahan-bahan seperti kayu bakar. Anda juga dapat menyimpan kebutuhan penting seperti makanan dan obat-obatan, karena mungkin pada saat darurat kebutuhan yang Anda bawa tidak mencukupi. Pastikan tempat pengungsian mudah dijangkau oleh masyarakat Anda. Apabila perlu melewati jalan atau jembatan menuju tempat pengungsian, Anda perlu memastikan jalan atau jembatan yang akan dilewati tetap selamat apabila terkena bencana. Anda juga dapat memikirkan apabila jalur evakuasi yang akan Anda gunakan perlu diperbaiki. Kami akan gotong royong untuk membuat jalan. Anda mungkin dapat menyiapkan lebih dari satu tempat pengungsian agar tiap anggota masyarakat dapat mencapai lokasi pengungsian dengan aman dan mudah. Setelah Anda menentukan tempat pengungsian, Anda dapat menjelaskan kepada anggota masyarakat Anda apa yang harus dilakukan apabila perlu diadakan evakuasi. Ada tiga tempat pengungsian. Ini yang satu di arah utara, ya, ini di perbukitan yang tinggi. Kemudian satu lagi di arah barat daya, ini juga perbukitan. Kemudian yang satu lagi ini di sekolahan, ya, ini juga perbukitan nih. Saya istilahnya mengajak kepala desa yang lain supaya selalu harus membuat jalur evakuasi khususnya untuk mencari tempat yang lebih aman. Setelah Anda membuat rencana tanggap darurat bencana, Anda perlu mengadakan simulasi yang melibatkan seluruh anggota masyarakat di wilayah Anda, sehingga apabila bencana terjadi, setiap orang sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Anda juga dapat menyarankan tiap anggota keluarga untuk dapat membuat rencana tanggap darurat masing-masing, termasuk menyiapkan tas siaga. Ayo, kita ingin evakuasi. Hati-hati ya. Tas siaga adalah tas yang berisi barang-barang penting seperti air minum, makanan, pakaian dan selimut, senter, lilin dan korek api, obat-obatan, dan uang apabila memungkinkan. Apabila Anda memiliki dokumen penting seperti sertifikat tanah, ijazah, akte nikah atau akte kelahiran, Anda dapat menyimpannya di dalam map plastik atau tempat yang tahan air. Sangat disarankan agar tiap sekolah memiliki rencana evakuasi. Ini berarti pada saat bencana datang, orang tua dapat langsung menuju ke tempat pengungsian karena mereka tahu anak-anak mereka akan dipimpin oleh gurunya untuk menuju tempat pengungsian yang aman. Dengan melakukan hal-hal ini,
Anda dapat menyelamatkan banyak nyawa dan mengurangi kerugian. Anda harus siap untuk melakukannya dengan benar. Kami diajari untuk bagaimana memasang radio, ya bagaimana memasang tenda, itu semuanya telah diajari. Bagaimana cara untuk menyelamatkan korban musibah, ya mungkin juga memasukkan di kantong mayat, itu mungkin sudah terlatih kami. Ya, oke, kade, kurang apa sampai nih boy. Kami mencoba untuk memberikan beberapa pelatihan seperti pelatihan PPGD, pertolongan pertama gawat darurat, terus kami melakukan pengelolaan dapur umum, pengelolaan shelter, terus juga bagaimana melakukan asesmen cepat terhadap kebutuhan daripada pengungsi. Anda dapat merencanakan koordinasi dengan pihak terkait dan organisasi-organisasi lain yang dapat membantu. Ya, hubungan antara masyarakat dan pemerintah itu tidak hanya di saat terjadi bencana ya, tapi di saat kesiapsiagaan pun itu sangat tinggi relevansinya. Apapun sistem yang kita bangun dengan pemerintah itu selalu bersama-sama, selalu berkolaborasi dalam keadaan yang seimbang. Jadi kami melakukan program bagaimana peningkatan kapasitas di masyarakat dan juga peningkatan kapasitas di Pemda sendiri. Sehingga ketika kita berbicara tentang pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat dan di tingkat Pemda seimbang. Anda juga dapat mulai berkoordinasi dengan desa-desa sekitar. Sehingga apabila ada bencana datang, Anda dapat menerima bantuan dari pihak-pihak tersebut. Memasang sistem radio juga berarti Anda dapat berkomunikasi dengan daerah di luar lingkungan Anda apabila sarana komunikasi lain seperti telepon genggam tidak berfungsi. Pastikan radio atau barang-barang penting lainnya berada di daerah aman dari bencana. Perlu diingat, jangan menaruh radio di gedung atau rumah yang mudah hancur karena radio ini tidak akan dapat digunakan. Dengan melakukan hal-hal tersebut, Anda akan dapat menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerusakan. Anda harus mempersiapkan waktu untuk dapat melakukan ini dengan benar. Ingat, lakukan penilaian terhadap daerah Anda. Bencana apa sajakah yang rawan terjadi di daerah Anda? Apa saja kekuatan dan kelemahan yang dimiliki desa Anda ketika bencana terjadi? Buatlah peta ancaman terhadap masyarakat Anda dan daerah sekitarnya yang berisi sarana-sarana penting, daerah rawan bencana, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian. Buatlah rencana tanggap darurat dan prosedur evakuasi. Lakukan simulasi yang melibatkan seluruh anggota masyarakat untuk memastikan tiap-tiap orang mengerti dan tahu yang harus mereka lakukan. Apabila memungkinkan, usahakan untuk bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi terkait. Ingatlah, ada banyak yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, seperti menanam pohon dan memperhatikan ketinggian air sungai. Kami melakukan kegiatan penanaman di sepanjang daerah aliran sungai. Dengan melakukan hal-hal tersebut, maka Anda dapat mengurangi penderitaan, jatuhnya korban dan harta. Anda harus selalu siap siaga dan meluangkan waktu dalam menyiapkan hal-hal tersebut. Sudah terlalu banyak jatuh korban percuma karena bencana. Apakah kita akan diam saja kemudian pasrah? Jangan dong. Bencana tidak perlu ditakuti, tapi harus dihadapi. Kita harus waspada, kita bekerja sama, bersama-sama. Kita akan menghadapi bencana dan tentunya korban yang jatuh akan jauh lebih kecil. Dan sudah saatnya kita siap siaga.